Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program spesial Dialog. Dan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik terkait dengan peluang dan tantangan dari good corporate governance dalam perusahaan. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai spesial Dialog selengkapnya. Ya, PT Bank CIMB Niaga meraih penghargaan dari ASEAN Capital Markets Forum, yakni ASEAN Corporate Governance Scorecards Awards, di mana manajemen Bank Niaga menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas tata kelola perusahaan yang dijalankan selama ini. PT Bank CIMB Niaga Tbk meraih penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS Award 2021 dari ASEAN Capital Market Forum. Emiten berkode saham BNGA tersebut berhasil mempertahankan nilai ACGS tertinggi di antara seluruh perusahaan di Indonesia untuk kedua kalinya. Tidak hanya itu, Bank CIMB Niaga juga menjadi perusahaan Indonesia pertama yang berhasil masuk sebagai ASEAN Top 20 atau 20 perusahaan dengan nilai tertinggi dari seluruh perusahaan di 6 negara anggota ASEAN. Direktur Compliance Corporate Affairs and Legal CIMB Niaga Francisca Oi dalam siaran persnya mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi atas konsistensi CIMB Niaga dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance sesuai dengan standar ASEAN. Francisca mengatakan penerapan GCG di perusahaan adalah salah satu upaya untuk membangun fondasi yang kokoh untuk terus berkembang dan berdaya saing tinggi. Adapun ACGS Award merupakan penghargaan yang memberikan penilaian atas praktik GCG para emiten atau perusahaan publik di negara-negara Asia Tenggara. Dan penghargaan ini diinisiasi oleh ACMF dan didukung oleh ASEAN Development Bank. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita mengenai peluang dan tantangan good corporate governance dalam perusahaan, kita sudah hadir melalui Zoom bersama dengan Ibu Francisca Oi. Beliau adalah Compliance Corporate Affairs and Legal Directors dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Ya, halo Bu Francisca, apa kabar? Baik-baik saja, terima kasih. Selamat siang Pak Prasetyo Wibowo. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat juga Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai ASEAN Corporate Governance begitu ya tahun 2021. Bagaimana tanggapan dari CIMB Niaga sendiri terkait dengan tersebut Ibu? Silakan. Oke, kami terima kasih Pak ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Kami menyambut sangat baik ya dengan adanya ajang penilaian dalam ASEAN Corporate Governance tahun 2021 ini. Karena ini adalah merupakan sarana evaluasi kinerja dari suatu perusahaan terhadap implementasi dari GCG. Jadi kalau adanya evaluasi ini tentunya kita bisa tahu sampai di mana sih ya tata kelola dari suatu perusahaan dan apa saja yang harus ditingkatkan. Sebenar-benarnya ajang ini sudah ada sejak tahun 2015 ya kalau tidak salah. Lah, lantas keikutsertaan sertaan dari Bank CIMB Niaga sendiri dalam ajang ini sudah sejauh mana dan apakah ini menjadi suatu ajang pembuktian juga begitu, Bu Francisca? Kami tuh selalu ikut serta ya dalam ACGS dari mulai di tahun 2015 itu kami ikut serta dan tentunya kesertaan ini tentunya kami secara terus-menerus ya continuity kita akan tetap ikut di dalam ajang ACGS ini karena di dalam ajang inilah kami bisa akan selalu terus memperbaiki tata kelola yang ada di CIMB Niaga ini. Lantas kalau kita bicara keunggulan dari CIMB Niaga dalam penilaian ACGS tahun 2021 itu apa saja baik dari level domestiknya maupun regional ini Bu Francisca? Kami pada tahun 2021 ini berhasil menempati di namanya Asian Top 20 PLC atau Top 20 Public Listed Company di ASEAN. Ini adalah merupakan pertama kali saya rasa ya perusahaan Indonesia yang berhasil memasuki top 20 PLC atau Public Listed Company. Jadi ini adalah pertama kali Indonesia atau perusahaan Indonesia bisa masuk ke dalam top 20. Kemudian kami juga tahun 2021 ini masuk dalam Indonesia top 3 PLC di Indonesia. Dan juga merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam ASEAN Asset Class PLC bersama-sama dengan ada 8 perusahaan Indonesia juga yang masuk di dalam ASEAN Asset Class PLC.
Wow, jadi kalau kita lihat dari sisi makna penghargaan tersebut bagi perseroan sendiri seperti apa? Apakah ini sudah menjadi bagian dari lifestyle, dari rules perusahaan begitu Bu Francisca? Ya, karena kami sadar betul ya pentingnya suatu tata kelola di dalam suatu perusahaan. Oke. Apalagi kami ini kan perusahaan bank ya. Bank itu di mana masalah kepercayaan masyarakat terhadap kami itu merupakan salah satu kunci keunggulan dari suatu perusahaan atau dalam hal ini bank. Oke. Makanya kami itu selalu memperhatikan mengenai masalah tata kelola dan selalu berusaha untuk tetap memperbaiki tata kelola yang ada pada kami. Tidak hanya sesuai dengan regulasi ataupun HCJS, tapi juga kita melihat standar-standar internasional. Nah, bicara mengenai tata kelola dari perusahaan, sejauh ini seperti apa implementasinya, penerapannya begitu, dan apakah terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, Bu Francisca? Ya, kami tadi saya sebutkan sejak dimulai tahun 2015. Nah, kami itu selalu melakukan self-assessment atau Oke. gap analysis ya. Sampai seberapa sih kita itu gapnya terhadap yang paling sempurna atau paling baik dari Asian Scorecard ini. Nah, ini kami setiap tahunnya kami berusaha untuk memperbaiki berdasarkan gap itu. Kami punya rencana kerja. Karena kalau yang namanya tata kelola itu nggak bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun. Tapi tentunya kita punya langkah-langkah perbaikan dari tahun ke tahun. Nah, ini kita buat action plan, sehingga waktu kita melakukan self-assessment maupun juga penilaian dari ACJS ini kita lihat peningkatan skor dari CIMB Niaga itu memang dari tahun ke tahun ada peningkatan skornya. Makanya tahun ini akhirnya kita berhasil masuk ke dalam 20 top 20 PLC ASEAN ya. Karena skor yang kami perbaiki dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita bicara contoh yang mungkin bisa menjadi terapan di perusahaan begitu untuk GCG, ini di bagian mana, di level mana? Apakah dari top to down atau bagaimana Ibu penerapannya sendiri di perseroan? Kalau tata kelola ya itu tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh sebagian dari karyawati atau dari manajemen dari suatu perusahaan. Pertama-tama tentunya harus ada komitmen. Yang pertama kita melihat dari kode etik, dari visi misi dari perusahaan. Dan itu komitmen dari top ya, dari top manajemen, dari direksi, dan kemudian juga mendapat dukungan dari BOC atau Board of Commissioner. Termasuk juga tentunya adalah dukungan dari pemegang saham itu sendiri. Nah, dari situ kami juga menjalankan tata kelola itu sampai ke karyawan dan karyawati kami. Jadi seluruhnya Pak, ini merupakan suatu kolaborasi antara semua dari member dari CIMB Niaga. Betul, tadi Anda katakan memang ini tidak butuh waktu yang sedikit begitu, tapi butuh proses yang cukup lama. Dan bagaimana kesiapan dari SDM-nya? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Bu Francisca. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam spesial dialog terkait dengan peluang dan tantangan GCG di dalam perusahaan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Francisca Ooi, Compliance, Corporate Affairs and Legal Director dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Baik, Ibu Francisca, kalau memang tadi butuh perjalanan yang cukup panjang kalau kita bicara mengenai penerapan GCG. Dan lantas bagaimana kesiapan dari SDM-nya sampai saat ini? Apakah memang sudah menjadi nafas begitu di dalam perusahaan dari karyawan sendiri? Ya, kami pertama-tama tadi pertama-tama kami memang sama-sama belajar ya Pak ya. Oke. Kami mempelajari tentunya regulasi yang ada, kita mempelajari ACJS, kemudian juga mempelajari best practice, international best practices. Nah, kami memang di dalam memastikan atau bahwa semua kita mematuhi atau kita menjalankan tata kelola yang baik, itu terus-menerus kita lakukan dengan sosialisasi, ya baik ke internal maupun sebenarnya juga ke eksternal. Di mana juga kami melihat prosedur-prosedur, kebijakan-kebijakan kami, praktek-praktek yang kami jalankan dalam keseharian, dalam menjalankan kinerja itu apakah sesuai dengan tata kelola. Dan ini harus secara terus-menerus dilakukan, berkesinambungan, di mana kami melakukan sosialisasi dan juga berdiskusi dengan seluruh jajaran karyawan-karyawati CIMB Niaga, termasuk juga dengan regulator kami, sehingga kami semua bersama-sama ya dari pihak SDM, maksudnya dari karyawan, dari manajemen, dan kemudian juga komisaris, bersama-sama dengan regulator, memahami dan juga memperbaiki terus-menerus tata kelola dari CIMB Niaga ini sendiri. Oke, apakah ada divisi khusus Bu memang yang menangani dan juga menjadi penjaga lah bahwa memang GCG ini harus tetap berlaku kemudian secara simultan begitu dilakukan?
Ya, ini merupakan salah satu bukti keseriusan CIMB Niaga di dalam melaksanakan tata kelola. Jadi kita mulai membentuk yang namanya tim khusus yang Oke. namanya tim GCG ya, di mana tim GCG inilah yang terus-menerus melakukan gap analysis, kemudian juga menutup atau mencoba menutup ya gap-gap yang harus kita jalankan. Misalnya membuat kebijakan-kebijakan baru, kemudian melihat hal-hal apa lagi yang masih bisa dikembangkan mengenai tata kelola di CIMB Niaga ini sendiri. Jadi memang kita ada khusus unit khusus yang Oke. terus-menerus untuk melihat penilaian tata kelola kami. Wow, luar biasa ya. Bahkan ada special task force begitu yang sudah dibentuk ya terkait dengan penerapan GCG di perusahaan. Nah, atas manfaat sejauh ini, benefit yang dirasakan oleh manajemen maupun shareholder dari CIMB Niaga begitu dengan penerapan tata kelola yang sudah baik ini, Bu Francisca. Banyak sebenarnya manfaat yang kita rasakan, Pak. Ya, pertama-tama dengan adanya tata kelola ini kita tuh mempunyai landasan utama ya supaya kita dalam menjalankan operasional dan juga bisnis perbankan itu bisa berjalan dengan prudent. Kemudian ini juga merupakan fondasi yang kokoh gitu ya, Oke. menjadi modal yang cukup ya untuk menjadikan CIMB Niaga ini sebagai perusahaan yang mempunyai daya saing tinggi dan bisa berkembang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekaligus juga menjadi pedoman bagi kami supaya kami dapat memenuhi kebutuhan dan juga kepentingan seluruh stakeholders ya, sehingga pada akhirnya tentunya akan menumbuhkan sikap saling percaya dan suasana yang kondusif di dalam lingkungan Bank CIMB Niaga yang berujung tentunya pada peningkatan kinerja dari CIMB Niaga sendiri secara keseluruhan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya kepercayaan dari para nasabah, investor, dan juga sebenarnya regulator dengan kami. Satu lagi yang sangat penting yang saya lihat itu adalah bagaimana kami CIMB Niaga dengan mempunyai tata kelola yang baik ini, itu dapat menarik talent-talent yang baik gitu ya di Oke. sana gitu. Karena kan mereka pasti mau bekerja di suatu perusahaan yang mempunyai tata kelola yang baik. Baik, itu dia. Respon sudah mendapatkan yang positif, kemudian tadi sudah membentuk satu ekosistem GCG yang baik pula begitu dalam perusahaan. Nah, lantas adakah kaidah-kaidah, parameter-parameter begitu yang dijadikan benchmark begitu dalam penerapan tata kelola perusahaan begitu sejauh ini, Bu Francisca? Kami tentunya pertama-tama tentunya harus sesuai dengan regulasi, itu nomor Iya. satu ya. Kemudian tentunya kita melihat kepada ICGS, tetapi kami juga melihat praktek-praktek internasional yang baik, yang dimana kita bisa ambil gitu, sehingga Oke. apa yang kita lakukan itu lebih dari regulasi, lebih dari ICGS juga. Ada beberapa hal yang kita lakukan yang lebih ya, termasuk juga dengan adanya kita mempunyai ISO ya dan lain-lain. Nah, itu merupakan satu kelebihan atau beyond lah dari yang namanya regulasi ataupun ICGS. Oke, apa karena memang ini adalah industri perbankan begitu, jadi memang ada suatu treatment khusus kalau kita lihat dari penerapan GCG di industri perbankan seperti Bank CIMB Niaga ini, Bu Francisca? Memang ya kalau kita perhatikan ya tadi seperti diketahui kalau yang namanya top 3 dari perusahaan Indonesia, PLC Indonesia itu adalah bank tiga-tiganya ya. Jadi CIMB Niaga, kemudian ada BRI dan kemudian BTN Bank. Nah ini kalau ditanya kenapa? Karena memang regulasi untuk perbankan itu jauh lebih ketat. Oke. Ya, jadi lebih ketat dan juga pengawasannya ya itu juga ketat. Oleh sebab itu sangat mendukung atau membantu kami perbankan di dalam mencapai tata kelola yang baik. Nah itu mungkin harapan kami juga itu disamakan dengan perusahaan-perusahaan publik yang lain sehingga nantinya di kemudian hari top 3 PLC itu tidak hanya bank gitu ya, tetapi juga Oke. industri yang lain. Iya, ya itu dia. Tapi kalau kita lihat tadi internal begitu, lantas bagaimana dengan respon dukungan lah dari pihak eksternal begitu di luar Bank CIMB Niaga sendiri dengan penerapan tata kelola yang sudah dilakukan selama ini? Dukungan dari pihak luar yang ada di luar dari CIMB Niaga tentunya terutama adalah dukungan dari regulator ya yang terus-menerus kemudian memberikan dukungan dan juga bentuk apresiasi terhadap kami. Di samping itu juga kita juga mendapatkan dukungan ya dari investor yang merupakan kepercayaan ya. Dapat dilihat juga dengan adanya nilai saham yang stabil. Tentu kita juga dapat dukungan dari nasabah ya, yang nasabah kami itu banyak sekali yang nasabah loyal ya, yang nasabah-nasabah lama dan juga adanya peningkatan nasabah-nasabah
baru. Dan juga tentunya paling utama adalah dukungan sebenarnya dari karyawan-karyawati dari CIMB Niaga ini sendiri. Oke, jadi memang ini sudah menjadi suatu lingkaran yang positif ya, baik dari internal maupun eksternal. Dengan penerapan GCG ini sudah memberikan suatu dampak yang luar biasa juga untuk peningkatan kinerja. Nah, tahun 2023 Anda melihat ini tahun yang disebutkan banyak tantangan ya Bu Francisca. Apakah GCG ini benar-benar menjadi modal dasar, fundamental yang kuat dalam mengharungi tahun 2023 ini, Bu Francisca? Sebenarnya terbukti dengan yang terjadi dengan COVID ya pada tahun 2021 yang lagi heboh-hebohnya gitu ya. Itu bisa dilihat bahwa kinerja CIMB Niaga sangat-sangat positif dalam dalam masalah pandemi ini. Jadi kami yakin di tahun 2023 itu dengan adanya tata kelola yang baik, kami akan dapat bertahan dan bahkan bisa menjadi lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, berarti memang kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, regulator juga sudah mendukung. Nah, lantas kalau bicara mengenai tantangan dan penerapan dari good corporate governance sendiri begitu, ini akan seperti apa Bu Francisca? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Masih berbincang terkait dengan peluang dan tantangan dari penerapan GCG di dalam perusahaan. Ini menjadi salah satu contoh yang menarik yang sudah diterapkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tadi sudah meraih penghargaan begitu di wilayah ASEAN. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Francisca Ooi. Ya, Ibu Francisca, lantas di tahun 2023 ini kalau kita bicara mengenai tema begitu peluang dan tantangan dari penerapan GCG sendiri di tahun ini akan seperti apa? Penuh tantangan kah atau akan lebih smooth karena ini sudah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir? Pak, kalau yang namanya tata kelola ya, tentunya kita tidak bisa tinggal diam. Jadi di dalam situasi apapun juga kita akan terus mengembangkan tata kelola. Dan menjadi tantangan bagi kami kalau misalnya dianggap itu adalah suatu award atau penghargaan ya, yang kalau yang dikejar adalah penghargaan, itu tentunya kami sadar bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terus maju ya, nggak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain yang terus memperbaiki tata kelolanya. Kami lihat juga hasil dari Asian Scorecard di negara-negara lain maupun di perusahaan-perusahaan Indonesia itu terus meningkat. Artinya apa? CIMB Niaga kalau ingin tetap bertahan dengan penghargaan yang ada sekarang ini, kami harus akan terus-menerus untuk tetap memperbaiki. Gitu ya, itu adalah untuk dalam rangka penghargaan. Tetapi kalau di luar penghargaan seperti saya telah sebutkan sebelumnya, bahwa GCG ini bukan hanya untuk mengejar suatu penghargaan saja, tetapi memang banyak manfaatnya bagi kami ya di luar penghargaan itu sendiri, sehingga tentunya kita akan terus-menerus untuk memperbaiki tata kelola. Dan tantangan yang paling utama adalah kalau tadi kita disebutkan penghargaan adalah mungkin adanya saingan dari perusahaan-perusahaan yang lain, tetapi yang di luar itu Pak adalah mengenai pasar itu sendiri. Pasar dan regulasi itu kan terus berkembang. Ya, jadi contohnya, kalau tahun-tahun dulu sebelumnya mungkin orang tidak terlalu memperhitungkan atau memperdulikan masalah lingkungan atau ESG. Tetapi kan sekarang dengan adalah masalah dengan sustainability atau ESG ini suatu hal yang boleh dikata baru gitu ya, mungkin bagi sebagian besar dari kami ini. Nah, ini kan suatu hal yang baru tentunya, jadi menjadi suatu tantangan bagi kami untuk terus-menerus untuk memperbaiki diri dan mempelajari gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa dapat bertahan. Nah, itu dia solusi apa yang sudah disiapkan dalam menghadapi tahun 2023. Mengingat pemerintah juga fokus ya bagaimana upaya ataupun kebijakan-kebijakan green energy, entah itu juga perusahaan yang berbasis hijau. Nah, Anda melihat apakah ini menjadi suatu challenge yang juga harus dicarikan satu pemecahannya, dalam artian akan menjadi satu langkah konkret nih dalam bentuk ESG mungkin bagi perusahaan di tahun ini? Ini tantangan yang sangat-sangat bagi saya menarik ya. Sekali lagi kami merasa ini suatu hal yang sangat serius. Oleh sebab itu kami juga punya unit khusus yang menangani masalah sustainability ini. Perbaikan-perbaikan banyak sekali yang kita perbaiki di dalam masalah sustainability ini, di mana kebijakan-kebijakan kami termasuk kode etik, termasuk
charter-charter dari BOD, BOC itu semua kita rubah untuk meng-cater yang namanya sustainability. Kami tempatkan di mana salah satu KPI atau target dari masing-masing direktur yang ada di CIMB Niaga ini mencantumkan target sustainability-nya. Nah itu menjadi salah satu penilaian kinerja kami ya pada akhir tahun. Oleh sebab itu menunjukkan bagaimana kami serius di dalam menangani sustainability. Jadi strategi kami mempunyai unit khusus, kami mempunyai proses, prosedur, kami mempunyai kebijakan-kebijakan mengenai sustainability, kami menempatkan target kinerja dari setiap individu yang bukan hanya direksi saja sih sebenarnya, juga setiap individu yang ada di CIMB Niaga mengenai masalah ESG ini. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai lini bisnis ataupun sektor-sektor yang ada di dalam perusahaan sendiri, bicara mengenai sustainability ini apakah juga mencakup keseluruhan begitu yang ada di dalam CIMB Niaga begitu, sehingga ini tadi Anda katakan menjadi bagian dari KPI begitu? Kami di CIMB Niaga itu mengenai sustainability ada yang namanya encouraging. Jadi gini, kami melihat ada beberapa industri yang kami lihat memang mempunyai risiko tinggi terhadap masalah lingkungan. Baik. Tetapi bukannya berarti itu tidak bisa gitu ya. Tetapi di dalam misalnya contohnya adalah palm oil gitu ya. Tentunya dalam perusahaan-perusahaan palm oil ini kita mengharapkan nasabah-nasabah kami sudah mempunyai sertifikasi, ataukah sertifikasi RSPO ataupun sertifikasi ISPO. Nah ini kami di dalam melakukan analisa kredit terhadap nasabah-nasabah tersebut, kami mempunyai analisa khusus untuk mengenai sustainability. Jadi analisa tidak hanya dilihat dari kreditnya saja, kami juga melakukan analisa terhadap masalah sustainability dari nasabah-nasabah kami, khususnya nasabah-nasabah yang ada di dalam industri mempunyai risiko tinggi terhadap lingkungan. Nah, di dalam melakukan analisa ini, kemudian kita melakukan suatu komunikasi dengan nasabah kami. Kalau misalnya nasabah kami ini belum mempunyai sertifikasi, maka kita mengharapkan dia akan mempunyai sertifikasi dengan target date yang kami tetapkan bersama antara kami bank dengan nasabah itu sendiri. Jadi itu adalah salah satu strategi kami juga untuk bagaimana kita mengkomunikasikan pentingnya masalah lingkungan ini kepada nasabah-nasabah kami. Wah, luar biasa sekali. Bahkan sampai ke nasabah pun kita sudah menerapkan satu batasan khusus begitu pentingnya sustainability ini. Tapi respon termasuk vendor, Pak. Itu dia. Sejauh ini saya ingin tahu respon dari mereka cukup menerima begitu dengan syarat ataupun yang diberlakukan begitu dari CIMB Niaga, Bu Francisca. Pengalaman kami menerima karena mereka juga tentunya sadar betul bahwa masalah lingkungan ini adalah merupakan keniscayaan yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Ya, tapi tentunya kami memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk dapat memperbaiki masalah ESG ini. Baik, terakhir Bu, optimisme Anda untuk menghadapi tahun 2023 terkait dengan juga penerapan GCG di perseroan? Kami sangat optimis ya di tahun 2023 di mana kalau kita ngomong bicara dengan tata kelola, dengan keadaan apapun juga, dengan misal tantangan ekonomi apapun juga, dengan tata kelola yang baik, yang kuat, tentunya kita akan dapat menghadapi masalah-masalah lebih baik. Jadi kita akan jadi lebih kuat gitu dalam menghadapi persaingan. Itu dia, tahun 2023 ini juga semakin menjadi momentum juga ya bagi industri perbankan, khususnya CIMB Niaga, apalagi dengan penerapan Good Corporate Governance yang sudah mendarah daging. Baik Ibu Francisca, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Francisca. Selamat sehat, salam sehat, terima kasih banyak. Selamat siang Pak Prasetyo. Ya, selamat siang Ibu. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Francisca Ooi, Compliance, Corporate Affairs and Legal, Director dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Dan demikian perbincangan tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam spesial dialog kali ini. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.